Hai semuanya, balik lagi bersama DSPS Mobil Service. Di video kali ini gue banyak kegiatan seru-seru banget nih. Kayak contohnya aja, Suzuki Baleno maju nggak mau, mundur pun nggak mau. Toyota Avanza ngempos nggak bertenaga saat ditanjakan. AC mobil Vario saat dihidupkan AC, RPM-nya naik turun, dan beberapa kerusakan lainnya. Nah, penasaran kan? Ya udah, kami persembahkan. Tapi sebelum lanjut video, gue minta tolong dong ke kalian untuk like, subscribe, serta kritik dan saran agar kita semangat lagi bikin videonya. Mungkin sedikit cerita aja ya guys. Suzuki Baleno ini mungkin jarangnya perawatan. Jadi dia saat di D, saat di R, saat di apa itu tidak sama sekali connect. Transmisinya ternyata dia kosong oli. Kita cek pada bagian olinya, dia kering. Ini kita kasih setengah liter aja untuk sampai ke bengkel. Untuk biaya derek pun mungkin orangnya lagi masa-masa lockdown juga. Kita pun mengetahuinya kan. Lanjut kita buka olinya. Seberapa banyak olinya kita lihat sendiri aja, oke? Cuma segitu aja. Dan untuk transmisi mobil ini udah rombakan, bukan originalnya. Mungkin dulu-dulunya atau masa lalunya ini penuh dengan kesedihan atau apa ya. Sorry bercanda bos. Biasalah kita turunkan. Ini barangnya kita nggak ganti. Niatnya kita mau ganti manual, tapi berhubung yang bawahnya ini si cewek jadi nggak bisa manual. Oke, kita akan lanjut dengan otomatis seperti awalnya. Kita cari barang-barangnya di Singapura. Oke, ini biarkan aja dulu. Ini barang udah kita buka, mungkin nunggu beberapa bulan barang baru datang kita pasang. Oh ya, ini mau diupload full atau gimana ya? Tolong komentar di bawah ya. Lanjut kita yang ke klasik-klasik. Ini ada Maestro, lama kali AC-nya nggak hidup. Kita cek semuanya, barangnya masih komplit. Mungkin masih bisa dipakai atau tidaknya kita harus cek satu persatu. Dan untuk yang depan ini cuma servis aja Honda Accord. Untuk servisnya pun kita pernah juga upload, tinggal simak aja videonya sebelum-sebelumnya. Kita udah cek bocor ini bocornya besar, mungkin dari kondensor atau seal body kompresor. Dan ini evaporatornya, olinya udah hitam kayak gini. Ini harus bersih. Kalau langsung pasang evaporator baru atau kompresor baru, dipastikan 3 bulan dia akan rusak lagi dan nggak akan tahan lama. Untuk cara cuci isi dalam seperti itu yang udah kotor, udah pernah kita bahas juga. Tinggal simak videonya, oke? Lanjut kita ke Avanza tahun 2010. Ini RPM rendah sekali. Dia masa mentok di 60 km per jam saja. Nggak mungkin kan, masa kalah sama motor. Kita buka transmisinya dan ini kampas kuplingnya udah pada patah semua. Dan kita ganti dengan punyanya kalau nggak salah Agia. Ya berhubung kita kemarin potong-potong Agia, jadi kita kan banyak second. Second pun original juga kan. Barang yang kita ganti garansi, walaupun second tetap ada garansi. Biar kita enak, customer pun enak. Nggak ada dusta di antara kita. Tinggal susun balik. Untuk cara susun baliknya mungkin kita akan upload di DSP Project. Dan ini sekilas saja ya untuk cara pemasangannya. Ini nggak boleh asal-asalan. Takutnya mundur semua atau maju semua, bahkan tambah rusak. Harus diperdalami dulu. Kalau untuk kompresor itu mudah lah ya, karena barang kecil. Dia kan cuma aksesoris bunyinya. Kalau ini kan mesin utama. Sebelum pasang balik, dipastikan tes terlebih dahulu. Ini kita tes manual, ada yang sangkut atau tidak. Kalau udah dipastikan normal semua, baru dipasang. Kalau tidak dicek dulu, udah dipasang, nggak oke, apa nggak 2 kali kerja, buang-buang waktu kan. Oke. Jika dipastikan semuanya udah oke, lanjut kita pasang balik. Ini kita lembur sampai malam. Untuk malam mingguannya pun nggak ada.
karena kita jarang malam mingguan. Tapi kalau sekali malam mingguan kita pulang hari Rabu. Sorry bercanda bos. Lanjut pasang balik. Ini sangatlah berat, ini harus full ketat, dan baut pun nggak ada yang dol. Kita percepat aja untuk cara isi olinya, untuk cara apa itu semua orang kan pasti bisa lah, udah tahu semuanya kan. Dan ini hasilnya kita tes untuk lawan Rossi pun udah sanggup ini ya. Lanjut kita ke transmisi CR-V tahun 2010. Kerusakannya dia slow motion. Saat kita di D, dia nunggu 2 menit dulu baru connect. Dan apa permasalahannya? Seperti biasa, ini kampasnya yang udah aus. Itu udah hal yang wajar ya. Ini mobil di dealer kita bawa, kita tengok semuanya dan kita bongkar. Dan ini kampas koplingnya. Mungkin untuk pemakaiannya kurang pandai atau nggak ada belajar. Dan bearing-bearing pun harus dicek semuanya ya, karena ini pun banyak bearingnya. Sekarang kita sedikit beralih ya, bukan di kompresor AC mobil saja. Dan kerusakan AC mobil Subaru ini, kompresornya dia bunyi kretek-kretek. Nah, untuk menanggulanginya cukuplah mudah, tinggal ditambah oli saja yang agak kental, dipastikan itu bunyi akan hilang. Lanjut ke Chevrolet Spin. Ini AC-nya belakang tidak dingin, bukan tidak dingin lagi ya, karena blowernya tidak hidup. Ini dipastikan blowernya rusak. Cara ganti blowernya ini nggak perlu buka-buka plafon atau cover-cover samping. Jadi untuk kerusakan AC mobil itu pernak-pernik banyak sekali, bukan karena cuma freon atau kompresor saja. Dan ini kita ada Harrier 2005. Ini masalahnya nggak seberat apa yang Anda bayangkan, cuma aja silnya yang bocor pada bagian transmisi. Tapi berhubung orangnya sultan, dia harus minta ganti baru. Untuk cara pasang silnya tinggal masukkan aja ke tok, nggak perlu bongkar. Tapi proses untuk cara masangnya ini harus turun transmisi dulu itu ya. Dan ini barang lamanya. Ketika Rasterios Avanza Xenia kita hidupkan AC seperti di video ini, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Tonton sampai habis ya. Dan jika kompresi kompresor seperti di video ini, dipastikan AC tidak dingin dan hanya keluar angin saja. Untuk dipakai pun nggak nyaman sekali karena mesin pun getar, nggak ada bertenaga. Kita cek lagi, kompresornya centerpiece-nya nggak normal ya, berputar seperti itu. Kita tengok pada bagian speedometernya, RPM-nya kan naik turun, bisa tengok sendiri. Itu jarumnya bergetar, bergoyang-goyang barang itu. Biar semuanya paham,
Kita gas tinggi. Kerusakan-kerusakan seperti ini biasanya ada busi yang mati satu, terus ada yang ECU-nya rusak, terus kabel nggak normal, pengapian nggak normal, ISC kotor, bahkan ISC itu bisa rusak. AC ini nggak dingin sama sekali dan hanya keluar angin saja. Cemana mau dingin orang kompresornya aja nggak berputar. Oke, langkah yang pertama, mana tahu kita scan manual dulu. Lepas baterainya, nunggu beberapa menit, ya hitungan detik aja lah, 10 detik. Kita pasang lagi. Dan ini letak ISC nya. Dan ada juga kita pernah kerusakan dari pasang timing belnya ini nggak normal atau nggak rata, asal-asalan pasang, dia getar seperti ini. Kita nanya dulu, ini mobil baru turun mesin atau tidak? Katanya tidak. Oke, berarti bukan dari timingnya ya. Kita lanjut pasang lagi baterainya. Coba kita start normal atau tidak. Oke, udah ketat. Lanjut kita ke dalam. Kita start ya. Syukur jadi. Oke, RPM normal. Dia nggak naik turun. Kita nyalakan AC. Coba normal sampai berapa detik. Kita perhatikan. Oke, ini normal. Kalau kayak gini aja normal ya. Biasanya dia akan ngulah lagi. Nah, bisa tengok sendiri kan. Normal cuma kalau nggak salah hitungan 15 menit. Ini udah kayak tadi lagi, AC-nya mati hidup, mati hidup, mati hidup. Jika dibiarkan saja, dipastikan itu 1 bulan kompresornya akan jebol. Nah, kita tengok ya. Kumat lagi kan seperti ini lagi. Lanjut kita buka ISC nya aja. Ya, terkadang ada juga yang throttle bodinya kotor, penuh dengan kerak, itu perlu di tune up. Ini ISC nya nampak kali kotor ya, mungkin jarang kali dibersihkan. Kita semprot aja, terserah kawan di situ mau bersihkan pakai apa, yang penting intinya bersih, jangan ada kotoran. Pakai cleaner, pakai CC, pakai minyak, yang penting jangan pakai minyak wangi ya. Jika sudah disemprot cleaner, lanjut kita keringkan dengan angin kompresor. Untuk kalian yang nggak tahu ISC itu apa, ISC Idle Speed Control, fungsinya adalah untuk mengatur putaran idle sesuai temperatur dan beban. Jadi kalau dingin putarannya naik, dan kalau mesin sudah panas putarannya turun. Begitu juga jika ada beban seperti AC, maka putarannya harus naik. Lanjut kita pasang balik. Apakah normal atau tidak? Kawan di sini bisa tengok ya. Kita start mobil. Tengok pada RPM udah normal. Dia nggak bergoyang-goyang kayak tadi itu. Kita nyalakan AC. Tengok lagi ke RPM, masih stabil normal, dan harus nunggu 15 menit. Dan ini mulai dingin karena AC normal putarannya. Kita tengok pada bagian kompresornya. Inilah di posisi shut off. Oke, kompresor yang normal itu harus shut off. Kalau berputar terus, contohnya aja kayak kita kerja 24 jam tanpa henti, 2 hari kemudian pasti akan nge-jam kan. Sebaliknya juga seperti kompresor, kalau berputar terus pasti dia akan cepat rusak. Ini udah normal. Kita tengok pada bagian pipanya yang 58. Oke, udah ada airnya. Ada airnya bukan karena dingin atau apa ya. Kadang ada juga yang ada airnya nggak dingin sama sekali. Kita tes pada RPM 80. Mesin pun oke, nggak ada rasa getar. Oke,
Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.